Tapi yang menjadi aneh, suara adzan itu terdengar jelas di telinganya. Tapi kenapa pula cukup hanya beberapa langkah, 5 langkah, 10 langkah sampai ke masjid, dia tidak pernah menuju ke masjid. Sehingga permasalahan adalah dheweke sedang nang masjid, bahkan suaranya paling jelas, tapi berat pula langkah kakinya menuju masjid, padahal paling-paling terhitung 10 langkah, 5 langkah, 7 langkah, atau bahkan kemudian 3 langkah atau lebih sedikit dari itu. Tapi tatkala kemudian dia menempuh perjalanan menuju Kalimantan, Bandung, Jakarta, atau yang lain-lain, dia mudah untuk melangkahkan kaki itu. Permasalahannya kalau kemudian kita ambil pertanyaan, jarak antara rumahnya menuju masjid dengan Kalimantan yang ia tuju, lebih jauh mana? Jadi lebih jauh. Ya kalau secara logika manusia sesungguhnya lebih jauh Kalimantan. Tapi kenapa dia mampu melakukannya? Tapi kenapa kemudian dia mampu menempuhnya, kemudian perjalanan menuju Kalimantan sekalipun kemudian harus badannya letih dan bersusah payah? Tapi ketika menuju masjid berat, permasalahannya adalah satu, hatinya telah gelap gulita. Permasalahannya itu adalah seperti itu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Berikutnya ini, pengaruh dosa yang lain adalah dulmatun yajiduha fi qalbi. Dosa akan menjadikan hati hamba itu gelap. Kalimatnya seperti itu. Dosa akan menjadikan hati hamba itu penuh dengan kegelapan. Hakikatan yahushu biha kama yahushu bidulmatil laili al-bahim idza idlahamma. Maka gelapnya hati itu seperti yaitu gelapnya malam yang hitam tatkala telah larut menjelang, yaitu gelap gulitanya. Berarti nanti hati itu akan terasa hitam pekat, seperti seumpama yaitu malam tiba, lambat laun kemudian gelapnya menutupi, sampai kemudian dalam istilah bahasa kita menjadi gelap gulita. Sampai ngerti istilah gelap gulita? Sing jenengane gelap gulita, sekalipun Anda kemudian mendekatkan yaitu telapak tangan di hadapan Anda, seakan-akan kemudian tidak jelas, bahkan tertutup oleh hitamnya itu, gelapnya itu. Ini maksud dari kalimat gelap gulita dalam bahasa Indonesia. Berarti hati itu seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya. Di bab sebelumnya kan disebutkan, idza adnaba dzamba, idza adnaba mabdun dzamba. Tatkala hamba itu berbuat dosa, nanti ada satu titik hitam di hatinya. Kan kalimatnya seperti itu. Sampai berbuat dosa, hatinya sampai ada satu titik hitam, tik satu. Kalau kemudian dia memohon ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku, aku memohon atas segala kesalahan yang aku berbuat, maka sukilat kolbu, lantas kemudian hatinya menjadi mengkilat lagi. Hatinya mengkilat lagi. Fa'illam yastaghfir, akan tetapi jika dia tidak memohon ampunan kepada Allah, jika tidak bertobat kepada Allah, maka tetap saja hitam itu ada di dalam hatinya. Jika kemudian besoknya lagi dia berbuat dosa, maka hitam itu ada lagi satu titik. Diumpamakan, kalau seandainya saya umpamakan hati itu sebuah lingkaran, kemudian satu titik hitam itu dosa. Kalau suatu saat dosanya itu banyak, satu titik lambat laun hitam pekat pula kemudian hitam hati itu. Nah, ini yang dimaksud demikian. Sehingga yang namanya perbuatan dosa akan menjadi yaitu gelap keadaan hatinya. Seumpama gelapnya itu yaitu seperti gelapnya pandangan mata tatkala digunakan untuk berjalan seperti layaknya orang buta. Jadi gelapnya ngasih saking peteng atau saking gelapnya hatinya itu, nanti akan seakan-akan itu seperti orang buta tatkala berjalan di permukaan bumi ini. Panjenengan ningali wong buta, dia tidak tahu lubang sebelah mana,
Dia tidak tahu sebelah kanan mana, sebelah kiri mana, yang penuh dengan kemudian sesuatu yang mencelakakan dirinya juga tidak tahu. Diumpam makna seperti itu, sehingga orang yang gelap hati nanti akan mudah untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Kok akhirnya orang yang seperti itu mudah untuk melakukan dosa yang lain. Semakin mudah dia dipermudah untuk melakukan dosa yang lain, sehingga dia tidak tahu lagi mana halal, mana haram. Sekalipun pengetahuannya itu ada, tapi hati itu tertutup, sehingga tetap saja diterjang segala sesuatu yang haram. Sekalipun hati memiliki pengetahuan seperti itu. Ngerti nih bagian nomor ke haram, tapi menggandeng wis gelap hati, tetap ditutup. Bagaimana maksudnya? Sampean pernah melihat orang berbuat kejahatan, tatkala ditanya alasan Anda kenapa berbuat kejahatan sampai membunuh misalnya, dia berkata, gelap hati. Kalimatnya seperti itu. Karena pemahamannya orang gelap hati bukan berarti dia tidak tahu perbuatannya itu jelek. Dia tahu kok perbuatan itu jelek. Dia tahu itu perbuatan yang buruk, tapi karena hatinya gelap sehingga dia tetap melakukannya. Sing dimaksud hati gelap. Nah, nek wong hatine gelap itu gambarannya seperti itu. Sehingga wa kullama qawiyat dulmah, jika kemudian dosanya itu semakin menguat dan gelapnya itu semakin menguat, jika kegelapan itu semakin menguat, izdadat khairatuhu, sampai kemudian bertambah pula kebingungannya, hatta yaqama fil bidani wad dalalah wa umuril muhallaqah wa huwa la yashur, sampai-sampai ia terjerumus dan tergelincir dalam perbuatan bid'ah, dalam perbuatan sesat, dari segala perkara yang menghancurkan dirinya, sementara dia tidak menyadari, sekalipun hati mengetahui. Kalimatnya seperti itu. Orang yang sudah gelap hati nanti akan mudah terjerumus di dalam kesesatan, kehancuran, kebinasaan, perbuatan dosa-dosa yang lain. Sekalipun hati memiliki pengetahuan itu, tetapi tetap saja ia melakukannya. Permasalahannya adalah gelapnya hati pada manusia itu. Maksudnya demikian. Ini maksud dampak dari segala perbuatan dosa. Kalau merujuk kepada perkataan Abdullah bin Mas'ud, perkataan Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, innal mu'mina ya'dunubah, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa ka'annahu qanidun tahta jabalin, seperti dia duduk di bawah gunung, ayakhaffa alaihi ayakhaffa ayyaqama alaihi, dia takut dan khawatir jika gunung itu kemudian menghantam atau menimpa dirinya. Kalimatnya, jika orang beriman berbuat dosa atau melihat dosa, dia itu seakan-akan seperti duduk di bawah gunung yang hendak meletus. Gampangannya seperti itu. Tatkala kemudian dia duduk di bawah gunung seperti itu, maka dia khawatir larvanya atau kemudian gumpalan asap yang menggumpal dari gunung itu akan menghantam dirinya, akan menimpa dirinya. Ki gambaran wong beriman nek dalam dosa. Sampean semangatnya kan anak musibah di negeri ini. Mudah-mudahan Allah memberi kesabaran kepada mereka. Gunung Semeru wis erupsi sampai mengeluarkan yaitu asap yang menggumpal di langit. Kalau istilah bahasa sananya wedhus gembel. Kira-kira orang yang berada di wilayah di bawah gunung lari apa tidak? Lari, karena takut kalau seandainya dia tidak lari, dia dihantam atau ditimpa oleh uap panas yang ditimbulkan dari erupsi itu. Nah, gambaran orang yang beriman itu melihat dosanya seperti itu. Kalau kita melihat dosa, maka orang beriman cepat segera dia memohon ampunan kepada Allah. Dia cepat bersegera untuk menghindari supaya dosa itu tidak memiliki dampak dalam hidupnya. Ia dengan bersegera pula bersujud memohon ampunan kepada Allah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap dosa-dosanya. Gambaran wong beriman. Nah, berarti nek dewek lebune wong beriman, ya seperti itu. Setiap kali melihat dosa, maka langsung duduk bersimpuh memohon ampun kepada Allah. Tetapi wa innal fajira, tetapi seorang yang fajir atau orang yang gemar berbuat maksiat atau dosa,
Dia melihat dosanya itu seperti kadzubabin marra ala anfihi, seperti lalat yang hanya lewat di batang hidungnya. Kalimatnya seperti itu. Orang fajir melihat dosanya itu seperti lalat yang hanya berlalu di batang hidungnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa yang namanya orang fajir melihat dosa tidak peduli, tidak pernah memohon ampun kepada Allah, tidak pernah kemudian dia bertobat kepada Allah, tidak pernah kemudian hatinya menyesal, tidak pernah memikirkan dosa-dosa, tidak pernah kemudian hatinya untuk tergerak merenungkan terhadap permasalahan hidup yang penuh dengan dosa, atau bahkan kemudian dia justru kemudian apabila memohon ampun kepada Allah seakan-akan hatinya enggan untuk melakukan semuanya itu. Karena permasalahannya apa? Permasalahannya hatinya telah gelap. Hatinya telah gelap seperti pekatnya malam yang gelap gulita. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu maksudnya seperti itu. Dan berikutnya. Qala Abdullah ibn Abbas. Sekarang berkata Abdullah bin Abbas. Cuma kalau dalam penjelasan pentahqiq kitab ini sebetulnya perkataan Ibrahim bin Al-Adham. Disebutkan dalam kitab yang lain juga Hilyatul Awliya. Di sana yaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dia berkata, innalil hasanati diya'an fil wajhi wa nurun fi qalbi. Kalimatnya seperti itu. Sesungguhnya kebaikan itu memiliki cahaya di wajah. Kalimatnya seperti itu. Sungguhnya kebaikan itu memiliki cahaya di wajah. Kalau panjenengan melihat hadis Nabi, kita pernah bertemu dengan Nabi boten? Nggak pernah. Panjenengan suatu saat di sini ada Nabi, mungkin panjenengan juga tidak tahu kalau itu Nabi. Kan seperti itu, karena kita tidak pernah melihat Nabi, dan Nabi pernah melihat kita tidak? Tidak. Nabi pernah melihat kita tidak? Tidak. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan, besok pada Yaumul Mahsyar, Nabi cara mengenali Anda bagaimana? Anda cara mengenali Nabi bagaimana? Padahal kelak tatkala kita berdiri di padang mahsyar, setelah Yaumul Ba'ts atau hari berbangkit dari alam barzakh, kita akan dibangkitkan, digiring di padang mahsyar. Di sana akan berdiri 50.000 tahun. Dan kau Nabi sibuk goleti umatnya. Nabi itu sibuk mencari umatnya. Sehingga Nabi bersabda dalam sebuah hadis, aku mencintai dan berharap kepada ikhwanuna, saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Lantas sahabat-sahabat Nabi yang berada di sini berkata, bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan. Kamu semuanya wahai sahabatku adalah sahabat-sahabatku. Karena sungguhnya saudara-saudaraku, kata Rasulullah, dia tidak pernah melihat diriku, aku juga tidak pernah melihat dirinya. Kata Rasulullah demikian. Lantas para sahabat kemudian bertanya, lantas bagaimana ya Rasulullah cara Anda mengenali mereka? Lantas bagaimana cara Anda mengenali mereka? Kalau seandainya Anda itu tidak pernah melihat mereka dan mereka tidak pernah melihat Anda, lantas Anda itu bagaimana mengenali yaitu mereka? Jawabnya Rasulullah, faqala Rasulullah, nanti akan bercahaya umatku, saudara-saudaraku yang tidak pernah kemudian aku temukan kecuali wajahnya akan bercahaya, kedua tangannya bercahaya, kedua kakinya bercahaya, bekas anggota wudhunya bercahaya. Anak kalimatnya yaitu asar atau bekas anggota wudhu. Berarti ini yang jadi pertanyaan dewek, ngesuk ning nang padang mahsyar, salate blom-blom, kira-kira bisa dikenali nang Nabi apa? Kayak umatku wudhu tapi kepeteng temen padangnya sedikit tok kayak gini gitu ya. Karena Nabi kan cara mengenali kita itu dengan bekas-bekas tampak anggota wudhu yang kemudian nanti akan bercahaya, wajahnya, kedua tangannya, kedua kakinya. Oh, itu umatku. Nanti begitu kemudian ditemukan oleh Rasulullah, dibawa oleh Rasulullah menuju telaga Kausar untuk minum telaga Kausar. Maka barang siapa yang minum telaga itu tidak pernah akan haus selama-lamanya. Sehingga jadi pertanyaan, kalau suatu saat kita tidak memiliki cahaya kelak pada hari kiamat,
Nabi mengenali kita bagaimana. Oh, seperti itu. Maksudnya demikian. Nah, ucapan di dalam perkataan Abdullah bin Abbas, lil hasanati diya'an fil wajhi. Yang namanya kebaikan memiliki cahaya di wajah. Kebaikan memiliki cahaya di wajah. Kalimatnya seperti itu. Maksudnya ini adalah meliputi cahaya di wajah tatkala di dunia ataupun kemudian di akhirat. Maksud cahaya yang ada di dunia tidak mesti harus manusianya itu putih, bukan. Tapi nampak pada bekas-bekas tanda-tanda raut wajahnya dia adalah orang yang taat kepada Allah. Maksudnya seperti itu. Maksudnya kalau disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas seperti itu. Wa nurun fi qalbi, yang namanya kemudian kebaikan juga cahaya di dalam hati. Kebaikan cahaya di dalam hati. Makanya seperti ini. Ini ucapan utama. Kalau Anda melihat ahli orang yang berbuat maksiat kepada Allah, ahli berbuat dosa kepada Allah, dia setiap harinya senantiasa berbuat dosa, maka dosa itu diberatkan, yaitu sesuatu yang gelap. Kalau orang sudah terbiasa kemudian hidup di dalam kegelapan, begitu dia melihat cahaya, maka dia akan terasa silau. Wong nek wis biasa berjalan di dalam dunia yang hitam penuh dengan segala keburukan, nanti suatu saat dia melihat cahaya, dia akan silau. Maksudnya adalah, jika orang telah terbiasa berbuat dosa, tidak pernah memohon ampunan kepada Allah, sekali dia kemudian berbuat sesuatu yang pada dasarnya itu memiliki cahaya berdasarkan dari kebaikan, maka seakan-akan silau. Silau di sini maksudnya adalah berat untuk melakukannya. Boleh ini kan sampean sebenarnya pernah diomong nggak? Sampean sing dadi biasa ahli ngaji, ahli sholat, ahli kebaikan dan yang lain-lain, sekali-kali ditaruh di tempat yang tempat itu adalah tempat maksiat, jenengan ora betah. Jiwanya berontak, hatinya selek pengen balik. Sama seperti halnya kebalikannya, orang yang ahli maksiat, orang yang ahli berbuat dosa, sekali kemudian didudukkan di tempat duduk majelis taklim, kayak apa rasanya? Cepet-cepet serap pengen rampung. Kayaknya kayak di rupiah kayak ini kan ya. Ini kayak jiwa manusia itu seperti itu maksudnya. Nah, ini yang dimaksud dengan hati yang gelap. Ciri-ciri hati yang gelap, ciri-ciri hati yang gelap. Ciri-ciri hati yang gelap itu disebutkan dalam surat Al-A'raf, ayatnya ayat 146. Nanti panjenengan lihat. Sa'asrifu man ayatiyal ladina yatakabbaruna bighairil haq. Nanti aku akan palingkan orang-orang yang menyombongkan diri dari Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan yang benar. Maka tanda-tanda mereka diantaranya memiliki kegelapan hati dengan ditandai wa iyyara kulla sabilul rusdi, tatkala dia melihat jalan petunjuk, la yatahidu sabila, dia tidak menempuhnya. Dheweke nek deleng dalan sing membawa ke petunjuk, ora gelem menempuhnya. Sing ngaji ora gelem, sing sholat jamaah tidak mau. Terus kemudian diajak untuk amaliyah yang sifatnya kebaikan, dia tidak mau. Diajak untuk bersujud, dia tidak mau. Diajak untuk beristighfar, dia tidak mau. Tapi kebalikannya, wa iya wasabilal ghayyi, tatkala ia melihat jalan kesesatan, jalan kedurhakaan, jalan yang membawa kemudian maksiat dan durhaka kepada Allah, justru dia menempuhnya. Disaingi nonton Inul serkep, disaingi kemudian berbuat maksiat, senantiasa semangat dan yang lain-lain. Tapi tatkala kemudian menuju kebaikan, dia berat dan tidak menempuhnya. Maka ini yang dimaksud dengan gelapnya hati. Itu yang dimaksud dengan gelapnya hati. Disaingi apik apot, disaingi kemudian elek, seakan-akan kemudian kepenak. Makanya jenengan pernah menemukan seperti ini. Nyuwun sewu ya. Ada orang rumahnya dekat masjid, bahkan rumahnya itu nempel. Setiap kali muadzin mengumandangkan adzan, dia cukup jelas mendengar karena rumahnya paling dekat dengan masjid. Dia paling dengar karena rumahnya dekat masjid pula. Bahkan setiap harfiah yang diucapkan oleh muadzin cukup jelas dia dengar di telinganya daripada kamarnya, karena rumahnya nempel menuju masjid. Tapi yang menjadi aneh, suara adzan itu terdengar jelas di telinganya. Tapi kenapa pula
Cukup hanya beberapa langkah, 5 langkah, 10 langkah sampai ke masjid, dia tidak pernah menuju ke masjid. Sehingga permasalahan adalah dheweke sedang nang masjid, bahkan suaranya paling jelas. Tapi berat pula langkah kakinya menuju masjid, padahal paling-paling terhitung 10 langkah, 5 langkah, 7 langkah, atau bahkan kemudian 3 langkah atau lebih sedikit dari itu. Tapi tatkala kemudian dia menempuh perjalanan menuju Kalimantan, Bandung, Jakarta, atau yang lain-lain, dia mudah untuk melangkahkan kaki itu. Permasalahannya kalau kemudian kita ambil pertanyaan, jarak antara rumahnya menuju masjid dengan Kalimantan yang ia tuju, lebih jauh mana? Jadi lebih jauh. Ya kalau secara logika manusia sesungguhnya lebih jauh Kalimantan. Tapi kenapa dia mampu melakukannya? Tapi kenapa kemudian dia mampu menempuhnya, kemudian perjalanan menuju Kalimantan sekalipun kemudian harus badannya letih dan bersusah payah? Tapi ketika menuju masjid berat, permasalahannya adalah satu, hatinya telah gelap gulita. Permasalahannya itu adalah seperti itu. Orang seperti itu kudune men diwai padang-padang, konek padang-padang lan nembe astagfirullah, mahfud sedek masjid, astagfirullah, nembe kis mulai hatinya kemudian rontok. Dia ingin kemudian membayar segala kekeliruan dan kealpaan di masa dulu. Kemudian dia akan menempuh jalan kebaikan. Ini baru dia menemukan hati yang sebenarnya. Banyak benda yang seperti itu. Oke, betul. Oke ya. Jadi permasalahan nih jangan-jangan ki hati nih sing ato. Kudu apa-apa nih? Kudu masjid dengan Kalimantan yang jauh bukan, tapi hatinya yang belum ditemukan permasalahannya. Sehingga susah, padahal banyak yang seperti itu.